Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Tongkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dalam peziarah kita bersama Bunda Maria Fatimah, kita membawa intensi kita masing-masing. Juga kita bersyukur kepada Bunda Maria atas terkabulnya doa permohonan, juga ucapan syukur atas kelancaran dan terselenggaranya pernikahan, juga untuk kedamaian dan kebahagiaan jiwa Ibu Ngajirah, Bapak Saindil Abu dan Bapak Sukirti. Mari kita hati jiwa mempersiapkan hati kita agar pantas merayakan karya keselamatan ini. Tuhan
Bapa umat manusia, penuhilah kami dengan semangat iman yang penuh harapan. Mampukanlah kami menjadi tanda pengharapan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan ketidakpastian ini. Semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan bagi kami mengalami perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membukakan pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan pada Santa Maria Fatima yang berbahagia. Kalau Santo Thomas Aquinas itu mengajarkan kepada kita ada dua aspek terkait dengan iman. Yang pertama kita sebut dengan habitus fide, yang kedua kita kenal dengan actus fide. Bedanya di mana? Yang dimaksud dengan habitus fide, iman kekatolikan kita ini kita terima dari pendahulu-pendahulu kita. Bahkan ketika kita membuat tanda salib, kita pun juga tidak menciptakan itu, tetapi dari pendahulu-pendahulu, dan kita yakini. Lihat gereja itu selalu membuat tanda salib, menghormati, walaupun jarang ke gereja, tapi menghormati. Tapi orang Katolik seperti kita tuh melihat gereja biasa aja, justru membuat tanda salib kalau lewat pohon besar. Mbah lewat mbah, gitu. Ini aku videonya beda-beda. Sekarang saya tanyakan, kalau Anda membuat tanda salib itu Bapa sampai perut, Putra dan Roh Kudus, atau Bapa sampai dada, Putra dan Roh Kudus? Kira-kira benar yang mana? Sampai perut. Coba kalau suatu kali Anda makan perutnya besar, Bapak perutku mana? Susah ya? Ada dua teologi yang menjelaskan demikian. Ketika Anda mendoakan dalam nama Bapa, Putra sampai perut, berarti menekankan sisi inkarnasi Yesus. Menekankan sisi saat Maria mengandung Yesus. Maka pada saat Maria ada dalam kandungan Yesus, Maria disebut tabernakulum Dei. Dikatakan bahwa Maria menjadi tabernakel Allah. Kira-kira. Tetapi ketika Anda menggunakan dalam Bapa dan Putra sampai ke dada, katakanlah begitu, menunjukkan nilai saat serdadu itu menusuk dan terlarlah kerahiman Allah itu. Jadi dua-duanya bisa, tapi yang penting maknanya Anda tahu. Jelas ya Pak Bebe ya? Inilah yang disebut dengan iman kita, iman Kristen. Yang membedakan lagi akhirnya kalau dalam bacaan Kisah Rasul 11 ayat 26 itu dikatakan demikian, bahwa orang-orang di Antioquia itu pertama kali disebut Kristen. Sekarang pertanyaan saya, Anda Kristen atau Katolik? Kok sudah mulai berpecah ini? Kira-kira apa ini? Kan kita Katolik Roma gitu ya? Pertanyaannya, kalau kita Katolik dari mana asalnya? Iya, Pak, tadi salib juga Katolik juga sama. Katolik itu berasal dari pemikiran Santo Ignatius dari Antioquia sekitar abad-abad kedua. Itu pemikiran pertama. Baru nanti seorang tokoh satu lagi namanya Hippolytus di Roma sekitar tahun 170-an sampai tahun 200-an 3 bulan begitu menyebutkan bahwa kekatolikan itu harus ada dua hal yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Yang pertama adalah yang disebut dengan hierarki. Dan yang kedua adalah kita harus ada spiritualnya. Jadi dua hal itu harus menghidupi gereja Katolik. Kita harus taat pada pimpinan kita. Saat Paus kita dipilih, kita langsung berbahagia. Inilah pimpinan kita, kita terima. Yang berkembang adalah spiritualnya ini. Dan salah satunya adalah
baru tahu sekitar 100 tahun yang lalu bahwa ada devosi kepada Santa Maria Fatima itu. Kalau Bapak Ibu melihat apa itu patung Santa Fatima, Maria Fatima dengan Maria Lourdes, bedanya apa? Yang menyolok kira-kira apa yang beda? Mahkotanya. Kalau Lourdes biasanya mahkotanya pakai mahkota king, kalau yang di Lourdes mahkota queen, hanya bedanya begitu. Itu ada sejarahnya lagi. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi mengatakan bahwa tradisi spiritual itu akhirnya berkembang pada saat ini, berdevosi kepada Bunda Maria sangat luar biasa. Kebetulan sini ada Romo Yosef, ahli kitab suci. Orang yang diajak belajar kitab suci itu, walaupun kitab sucinya diberi pun jarang datang. Ya Romo ya, bener ya. Tapi kalau suruh rosario, suruh ziarah, itu sergapnya bukan main ya. Saudara-saudara, hari ini ada pembacaan kitab suci, nggak ada yang datang. Saudara-saudara, hari ini kita ziarah langsung 2 bis penuh. Pulangnya 3 bis oleh-olehnya. Saya tuh melihat kalau ada orang berziarah kemana-mana itu pertama kali masuk bis bukan berdoa, bagi snack dulu. Takut kelaparan katanya gitu. Kalau nggak kasih snack katanya panikannya gagal gitu ya. Ya doa dulu gitu loh, kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang ya itulah bahwa perjalanan kita tuh penuh kekhawatiran itu. Bersama Bunda Maria kita harus selalu siap kuat dalam situasi apapun. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dipikirkan oleh John Henry Newman. Salah satu item yang boleh dikatakannya yaitu bahwa Maria itu adalah sedes sapientiae. Maria adalah sedes sapientiae. Artinya apa? Maria itu adalah tahta kebijaksanaan. Kenapa begitu? Seorang ibu yang melahirkan selalu pasti menggendong anaknya. Anak ada dalam pangkuan seorang ibu, dan itulah tahta seorang anak, kenyamanan seorang anak yang baru dilahirkan. Disusui, dijaga, dan sebagainya. Namun pada perjalanan hidupnya, Maria tidak aja memangku Yesus pada waktu kecil, tetapi Maria juga memangkunya sampai pada kematiannya. Maka dari kelahiran sampai kematian, Maria memangku Yesus. Dan itulah yang disebut dengan sedes sapientiae. Maria sedes sapientiae. Maria adalah tahta kebijaksanaan. Oleh karena itu, Anda juga harus menjadi tahtanya. Kalau Santo Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah, maka dengan pertanyaannya adalah sangat sederhana. Bait Allah atau tabernakulum Dei tadi, bait Allah Anda kosong atau isi? Tabernakelnya itu kosong atau isi? Kalau kosong, saatnya kita berdevosi untuk mengisi. Bagi orang Katolik, kira-kira menurut kitab suci, ada Romo Yosef nanti tolong benarkan kalau salah Romo ya. 1 hari kita itu berdoa berapa kali? 1 hari. Berapa? Mulai beda-beda, mulai merem semua nih. Berapa kali kira-kira? Ada yang 5? Oke. Ada yang lagi? Enggak dinilai, enggak apa-apa loh. Di dalam Mazmur 119 ayat 164, cara mengisi devosi kita, mengisi rohani kita, mengisi tahta kita, yaitu Allah yang bertata, bahwa Mazmur mengatakan sehari kita berdoa 7 kali. Bukan 5 kali, 7 kali. Anda doa berapa kali? Dan ini bukan doa makan. Ya kan ya? Makan, terus doa. Ini doa makan ya kan? Jadi 7 kali itu adalah doa prinsip yang harusnya seturut Mazmur kita harus berdoa tiap hari. Itulah salah satu cara menghidupi supaya tabernakel kita itu selalu hidup. Oleh karena itu ketika kita ada tabernakelnya, harusnya ada lingkaran dalam hidup kita, ya kan ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada lingkaran atau tanduknya? Kira-kira aja. Kalau Anda menggendong anak kecil yang Anda tidak kenal, dan anak itu kira-kira tersenyum, berarti ada lingkarannya. Tapi kalau bunga langsung tengah-tengah, lah yang di pohon tadi nempel itu kira-kira gitu. Jadi pancaran hidup kita
ketika tahta hidup kita seperti Maria, Yesus bertahta dalam dirinya, yaitu ketika sakramen ada dalam diri Anda. Dan Maria telah mengajarkan itu, sede sapiensi, menjadi tahtanya itu. Dan yang paling penting adalah, siapa seorang ibu yang melahirkan tidak terluka? Siapa seorang ibu yang melahirkan tidak menderita? Pasti secara fisik akan menderita. Tapi luka seorang ibu tidak membuat dia melukai anak yang dilahirkan. Justru mengasihinya. Saat luka belum sembuh, terdengar suara anaknya, langsung mendekatnya, menyusuinya. Dan nilai Kristianitas harus sampai pada nilai itu. Sekalipun kita sering terluka, dekatlah dengan doa itu. Dekatlah dengan makanan rohani itu. Jangan membalasnya, tetapi mendoakannya. Nah, inilah kalau Anda sebagai devosan kepada Maria harus pada level itu. Baru pulang misa, mobilnya terbaret, lukanya tuh sampai hati, gitu ya. Ada juga itu. Bila lupa bahwa tadi udah salam damainya bubar karena mobilnya kebaret, gitu ya. Ini yang sering kali terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi, hari ini mengingatkan kepada kita. Devosi kita hari ini mengingatkan bahwa Maria yang menghantarkan kita kepada Yesus sampai kepada tahtanya harus penuh dengan luka. Menggapai keberhasilan harus penuh dengan perjuangan itu. Hari ini ketika kita bicara tentang Maria, berarti kita bicara tentang devosi kita. Oke lah. Kalau Anda jarang membaca kitab suci pada saat Anda masih hidup, kenapa ketika meninggal dikasih kitab suci? Hidup nggak pernah baca kitab suci, mati suruh baca kitab suci. Susah ya Bapak Ibu ya. Mari dalam perjalanan rohani kita harus tetap mengisi iman kita, baik berdoa dan membaca kitab suci ini, supaya ini menjadi inspirasi dan menjadi nutrisi iman kita itu. Hari ini kita diingatkan, ketika Anda berdevosi, maka kita harus selalu mengingatkan itu. Oh ya, perkenalkan, ini siapa yang ngomong itu ya? Saya Romo Jatmiko, saya tugas di KWI dekat situ, di Komisi Seminari. Saya seringkali ditaruh di seminari itu karena nama Jatmiko itu memang ada unsurnya. Orang mengatakan Jatmiko itu jarang tidur mikirin kolektor, begitu kira-kira. Jadi supaya tidak ditaruh di, kalau kita taruh seminari biar nggak mikirin kolektor, gitu. Kira-kira. Ya hanya intermezzo aja. Dan ini banyak Romo yang hadir juga. Kalau saya dengar Romo Didit itu jalan kaki Romo ya. Berdevosi itu jadi jalan kaki loh. Padahal kalau di Fatima bukan jalan kaki, pakai lutut jalannya, ya kan? Ya saya baru pertama kali bersama ini menjadi pengalaman rohani bagi saya, tetapi ini mengingatkan pada saya betapa kita sebagai orang devosan kepada Maria banyak cara untuk mengikuti, tetapi jangan berhenti pada mengikuti saja, tetapi lakukanlah sesuai dengan apa yang Maria lakukan. Hari ini kita diingatkan, ketika kita jauh dari perjalanan itu, maka kita mengingatkan, Maria mengajarkan kita sede sapiensi, Maria yang menjadi tahta Yesus dari kelahiran sampai kematian. Kita pun sebagai orang Katolik harus setia dari saat Anda dibaptis sampai kematian nanti memapang Yesus dalam hidup kita. Dan semoga devosi Anda semakin dikuatkan karena peristiwa apapun yang terjadi. Selamat berdevosi kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati. Kita nyatakan bersama-sama. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, daripada makan yang mendapat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha. Dari situ ia akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Rahim. Semoga cahaya harapan Kristiani menerangi setiap pribadi, pria dan wanita yang dengan tekun mencari wajah-Nya selama tahun suci ini. Bagi pimpinan gereja, ya Allah,
Jiwailah kiranya para pemimpin gerejamu dengan rohmu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah Lembaga Pendidikan Santa Maria Fatima yang merayakan ulang tahun ke-72. Ya Maha Rahim, pandanglah kami yang datang dan mengharapkan kerahiman-Mu. Kami haturkan kehadapan-Mu segala kerinduan hati kami masing-masing, segala kesulitan hidup kami, segala tantangan yang kami hadapi, serta segala permohonan dan doa-doa kami. Dalam keheningan, mari kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Ya Allah, terangilah hati dan budi kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu, serta semakin menghayati martabat kami sebagai putra dan putri-Mu dalam peziarahan kami menuju kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber kasih, segala sesuatu yang baik datang dari-Mu. Ingatlah kami dan berkenanlah menjiwai kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tetapi terima pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih Maria, sebab Kristus maka sudah dikurbankan, mengumandangkan mada kemuliaan Bapa dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kamu dikuduskanlah sesuai dengan konsuran roh, agar baikkan dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula saat perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Memesteri iman kita. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan ini, dan di malam mereka dalam cahaya wajahnya. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan terang-terang dia, bersama dia dan dalam dia, Bapa Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Atas nama kita dan buat acara ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Mohon perhatian, umat yang berhak menerima komuni adalah mereka yang beragama Katolik, telah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatan kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamat-Mu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Romo Yosef dan Romo Ino yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi dalam ziarah Maria Fatimah putaran pertama. Terima kasih pula kepada para petugas liturgi, prodiakon, miskinar, lektor, pemazmur, kor dari SD Santa Maria Fatimah, pemandu umat, petugas keamanan, serta semua pihak yang telah mendukung ziarah ini. Kami mengucapkan limpah terima kasih. Terima kasih pula kami haturkan kepada para donatur yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak yang telah mengikuti ziarah pada sore ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada ziarah putaran kedua di bulan Juni 2025. Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya, juga adik-adik yang telah mengiringi turut selamat, sukses. Ya, hujan tidak menghalangi perjalanan kita. Belum seberapa, mari kita tetap setia pada iman kita dalam segala cobaan. Dan hari kita mohon berkat Tuhan agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan bersamamu. Kita semua karya hidup kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan.
Aku